Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merdes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, siapa dari Anda kalau saya tanya yang ingin mukanya bersih, glowing, halus, lembut, selembut pantat bayi gitu ya. Pasti banyak semua orang yang ingin memiliki kulit wajah dan kulit tubuh yang indah seperti itu ya. Tapi sayang banget ya pemirsa ya, banyak sekali sekarang kosmetik-kosmetik, perawatan-perawatan kulit yang aduh gitu ya, banyak yang ilegal, banyak yang palsu, banyak yang KW-KW gitu ya, dijual bebas di sana. Apalagi kalau Anda mungkin gitu ya pernah melihat ada sebuah program investigasi gitu ya. Aduh itu ya serem banget ya, dibuat dari ini itu segala macam bahan-bahan yang sangat berbahaya untuk kulit. Tapi akhirnya dikemas sedemikian rupa sehingga mirip banget dengan barang orinya alias barang aslinya. Nah ini kan pasti jadi membuat kita agak parno juga ya untuk bagaimana sih cara untuk menemukan kosmetik yang tepat untuk tipe kulit kita. Apalagi tipe kulit kan beda-beda gitu ya, jenis kulit beda-beda. Nah gimana cara menemukan kosmetik yang tepat? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tepat menggunakan kosmetik. Nah sebelum bahas ya, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar perawatan kulit. Nah Anda sudah benar belum nih perawatan kulitnya ya? Kita bahas satu-satu ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama. Semakin tinggi SPF, semakin kulit terlindungi. Indonesia adalah negara dengan sejuta matahari gitu ya. Setiap hari kita disinari dengan sinar matahari yang sangat cerah gitu ya. Meskipun di ya bulan-bulan berber ini banyak hujannya, tapi tetap aja sinar matahari melimpah gitu ya. Sehingga ketika kita beraktivitas di luar ruangan, kita harus menggunakan sunblock, sunscreen dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kita berpikir, di luaran sana itu kan banyak banget ya produk-produk sunscreen, produk-produk sunblock gitu ya. Kita selalu bertanya, kira-kira yang paling bagus yang mana ya? Ada yang SPF-nya 20-an, mungkin 30-an, 40-an, bahkan 50-an gitu ya. Dan kita selalu berpikir, oke, karena Indonesia itu sangat-sangat panas, jadi yang terbaik adalah dengan menggunakan SPF yang paling tinggi. Ini yang tertinggi paling bagus untuk melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet, sinar matahari dan lain sebagainya. Tapi apakah memang selalu yang namanya SPF-nya lebih tinggi itu selalu lebih baik untuk melindungi kulit kita? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Udara dingin nggak perlu deh pakai tabir surya. Oke, kalau tadi di poin pertama kita ngomongin Indonesia yang negara tropis, negara yang disinari dengan limpahan sinar matahari. Tapi kan mungkin ada di beberapa titik di Indonesia ya yang udaranya lumayan dingin nih. Di mana contohnya? Di Dieng, di ya Wonosobo sekitarnya gitu ya. Terus kemudian di Puncak ya gitu. Terus kemudian ya adalah beberapa di Sumatera gitu ya. Nah pertanyaannya gini, kalau orang-orang tinggal di daerah-daerah tersebut yang dingin gitu ya, perlu nggak sih pakai tabir surya? Kan nggak panas gitu. Apa tetap pakai tabir surya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Harus sering melakukan facial. Ini sering banget. Banyak orang melakukan facial gitu ya. Nggak ngerti ya, mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali gitu ya. Karena orang berpikir gini, facial itu kan untuk mengangkat sel-sel kulit yang mati gitu ya di permukaan wajah atau muka kita. Jadi karena orang kan ngomongin kalau masalah cantik, estetik itu kan semua pasti diawali dari muka ya. Look muka kita itu baik atau enggak, cerah atau enggak, glowing atau enggak. Nah akhirnya banyak yang oke, aku harus melakukan facial. Yes, facial is important. Tapi apakah harus dilakukan sesering itu? Karena kita ngomonginnya facial itu juga hubungannya dengan regenerasi kulit ya. Apakah bisa dilakukan setiap minggu? Bahkan mungkin setiap hari? Kayaknya nggak mungkin juga ya kalau setiap hari ya. Nah nanti akan kita bahas ya seputar facial ini seperti apa. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Produk kesehatan kulit yang baik adalah yang harganya mahal. Ya ini ya. Gini sih, jadi kadang-kadang kita agak nyaru juga ya. Nyaru dalam artian gini pemirsa. Kenapa kita selalu berpikir bahwa yang harganya mahal lebih baik? Karena kita berpikirnya kalau yang murah-murah, tadi seperti saya sebutkan ya di awal, banyak barang KW, banyak barang palsu, barang ilegal yang akhirnya dijual murah. Jadi orang berpikirnya bahwa yang mahal itu akan selalu lebih baik, lebih dahsyat manfaatnya daripada yang murah. Tapi kan apakah selalu barang-barang yang mahal ini selalu lebih baik dengan yang murah? Atau sebenarnya
Ini tidak berkaitan dengan price tag-nya sih sebenarnya, tapi lebih kepada cocok atau enggaknya ini produk dengan kulit kita gitu ya. Karena ada banyak produk juga yang mungkin bagus untuk satu jenis kulit tertentu, tapi mungkin nggak applicable ya untuk kulit yang lain seperti itu. Nanti akan kita bahas ya, apakah mahal selalu lebih baik? Oke, kita lanjut yang kelima pemirsa. Produk perawatan kulit lebih penting dari makanan sehat. Siapa dari Anda yang punya budget untuk kesehatan kulit? Budget untuk beli makanan sehat, buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Dengan budget Anda facial treatment dan lain sebagainya, kira-kira budgetnya lebih gede yang mana? Nah, banyak dari kita yang beranggapan, oke, makanan itu penting. Tapi lebih penting adalah dengan treatment secara langsung ke kulit. Kenapa? Misal gini, kalau kita treatment kan langsung nyentuh ke kulit muka kita gitu ya. Langsung menyentuh ke kulit tubuh kita seperti itu. Jadi orang berpikir langsung ke titik tujuannya. Sementara kalau makanan ya oke sih sehat, tapi kan lama ya efeknya ya seperti itu. Nah, apakah memang lebih penting duluan untuk treatmentnya daripada makanannya? Nanti akan kita bahas ya. Itu beberapa mitos fakta seputar perawatan kulit dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya pemirsa ya, beberapa mitos fakta seputar perawatan kulit. Nah, untuk membahasnya ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Rudy Herawan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Rudy, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat ya, kalau nggak sehat nggak mungkin sampai sini ya dok ya. Betul. Sehat terus ya dok ya. Dok, hari ini sebelum kita membahas tentang tema besar kita hari ini tepat menggunakan kosmetik. Ini kan kosmetik erat kaitannya dengan skincare ya dok ya, perawatan kulit gitu. Kita akan bahas terlebih dahulu mitos faktanya ya dok ya. Yang pertama adalah katanya semakin tinggi SPF itu semakin kulit terlindungi. Itu mitos atau fakta sih dok? Itu mitos karena SPF itu tidak menjamin seseorang akan selalu terlindungi. Karena satuan SPF itu menyatakan bahwa berapa durasi lamanya terkena matahari. Lebih tahan. Jadi manusia normal itu tahan sampai 10 menit kena matahari. Setelah itu dia akan terbakar matahari atau kemerahan. Bisa menjadi rasa panas juga di daerahnya. Tetapi kalau pakai tabir surya pelindung matahari itu akan tahan kalau SPF 15 berarti 15 kali 10 menit. Jadi kita berbicara kalau pelindung itu lamanya, bukan perlindungannya. Jadi kalau dibilang makin tinggi makin terlindungi, bukan. Itu sebetulnya lamanya terkena panas matahari menjadi lebih panjang daripada normalnya. Oleh karena itu diperlukannya tabir surya itu supaya kita nggak cepat terbakar matahari. Gitu Mas. Oke, berarti itu disesuaikan dengan durasi berapa lama kita terpapar sinar matahari gitu ya dok ya? Ya. Jadi kalau ada yang pakai SPF 50 berarti 50 kali 10 menit? Betul. 500 menit? Betul. Oke. 10 menit itu 10 menit di jam matahari yang kira-kira jam berapa Jok? Jam 8 kan masih anget-anget, jam 12 cetar membahana ya dok ya. Kalau sore agak kurang atau standar 10 menit semuanya? Standar 10 menit. Yang penting matahari sudah bersinar berarti ada ultraviolet A, B, dan C. Kalau kita berbicara A, B, C itu sebetulnya perbedaan di kalau A itu panjang gelombangnya dan intensitas. Kalau A itu yang paling rendah intensitas energinya, B menengah, C yang berat. Jadi, tapi kalau C itu tidak masuk ke bumi karena sudah disaring ozon. Lapisan ozon kita. Jadi yang ada A dan B. Kalau yang A itu biasanya tidak terlalu bikin terbakar matahari, yang B-nya. Nah itu sepanjang hari ada ultraviolet. Gitu. Kecuali malam ya, kalau matahari sudah terbenam ya tidak. Jadi memang setiap hari kita harus menggunakan untuk melindungi kulit kita dari pengaruh sinar ultraviolet yang mungkin akan merusak
kesehatan kulit kita. Nah, oke, sudah terjawab ya pemirsa ya, SPF 15, 30, 50 itu gunanya seperti apa ya. Jadi bukan berarti lebih tinggi lebih baik, tapi ini durasinya terpaparnya ya. Kita lanjut yang kedua ya dok ya. Udara dingin nggak perlu pakai tabir surya. Nah banyak kan tempat-tempat di Indonesia juga yang dingin. Perlu nggak sih pakai tabir surya dok? Nah kalau berbicara tentang udara, tetap kita tidak dipengaruhi oleh hal itu ya. Banyak anggapan ini teduh, tidak ada mataharinya, tidak apa-apa pakai tabir surya. Sebetulnya yang diperlukan untuk pemakaian itu adalah melindungi dari sinar ultraviolet yang mengenai kita, yang sudah akan ada setelah matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi walaupun udara dingin tetap kita harus memakai tabir surya, karena banyak orang yang mengalami dia berenang misalnya tanpa memakai tabir surya karena dianggapnya matahari teduh dan sebagainya, dia terbakar matahari. Jadi di udara apapun tetap kita harus pakai. Tetap harus pakai tabir surya ya dok ya. Nah, catat ya, bukan excuses kalau Anda tinggal di daerah yang dingin nggak pakai tabir surya. Selanjutnya dok, ini juga banyak jadi pertanyaan banyak orang. Harus sering melakukan facial supaya glowing, cerah, indah, lembut, nah segala macam deh dok. Nah facial itu kan sebenarnya bagus gitu ya dok ya. Tapi kan seberapa seringnya itu jadi pertanyaan banyak orang, gimana ya dok? Ya, kalau berbicara mengenai facial sendiri kan itu pengangkatan kulit yang sudah waktunya terkelupas. Tetapi ini dengan bantuan perawatan. Nah, makin sering facial itu tidak baik juga. Karena fungsi kulit yang terjadi akan mengalami gangguan dengan bahan-bahan pembersih, pengangkat kulit yang rusak tadi. Nah, dianjurkan sebetulnya perawatan demikian sebulan sekali cukup. Jadi jangan kurang dari itu, karena mengingat pergantian kulit dari yang awal sampai di akhir periodenya itu periode pergantian kulit adalah 30 hari. 30 hari. Dasarnya itu. Tapi kalau nggak facial itu dia sel kulit matinya itu hilangnya luruhnya pas kapan sih dok? Itu kalau nggak facial ya? Gitu. Ya, kalau nggak facial itu secara normal kulit akan mengelupas sendiri sesuai umurnya. Nah, periodenya adalah 30 hari. Jadi dari masa hari ke-1 sampai hari ke-30 kulit itu dari bawah akan naik ke atas ya sesuai dengan lapisannya. Dan di akhir nanti akan terlepas sendiri di umurnya, di umur ke-30. Ada beberapa penyakit yang periodenya terlalu cepat sehingga kulitnya seperti bersisik, bertumpuk-tumpuk. Ada nama penyakit kulit yang disebut psoriasis, itu karena perubahan pergantian kulitnya terlalu cepat. Jadi yang normal itu 30 hari. Nah dengan dasar itulah kita melakukan perawatan facial yang rutin sebaiknya sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, tidak perlu berlebihan. Jadi yang idealnya adalah sebulan sekali ya pemirsa ya, karena regenerasi kulitnya kurang lebih sebulan sekali, 30 hari sekali. Jadi itu yang paling aman ya. Glowing sih glowing, tapi nggak setiap minggu juga facial ya. Kasihan kulitnya. Oke dok, yang selanjutnya. Nah ini dia, yang mahal itu produk-produk yang mahal katanya selalu lebih baik dok. Gimana tuh dok? Sebetulnya ya pemikiran itu tidak terlalu betul. Karena kosmetik yang baik itu bukan dari harganya sebetulnya. Jadi satu-satunya sesuatu yang tidak diukur dari harga adalah kosmetik. Kosmetik yang baik itu adalah kosmetik aman dan cocok dengan pemakainya, gitu, dan memperbaiki tampilannya. Nah saya kira itu. Jadi pemilihan kosmetik memang susah-susah gampang. Kita harus mengetahui di mana kita membelinya, produk apa yang mau kita pakai sesuai dengan jenis kulit kita dan sebagainya banyak. Nah, bila ingin lebih jelas memang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang memang menjadi favoritnya ya silakan. Oke, itu bukan dari harganya, harga yang mahal belum menjamin. Harga yang mahal belum menjamin, yang penting aman dan cocok betul ya, sesuai dengan jenis kulitnya juga mungkin ya dok ya. Oke dok, yang terakhir. Nah ini agak lucu. Produk perawatan kulit itu lebih penting daripada makanan. Karena orang pikirnya gini,
Mungkin makanan penting ya dok ya, tapi kan kayak lama efeknya. Jadi akhirnya orang udahlah langsung ke perawatan kulit aja kan langsung nyentuh ke kulit. Kan tujuannya memang ke kulit, jadi udah itu kayaknya lebih penting deh langsung kelihatan efeknya, kelihatan hasilnya gitu dok. Ya, jadi itu juga pemikiran yang salah. Jadi bukan mitos tapi juga bukan fakta yang sebetulnya. Karena dengan hanya merawat kulit dengan baik itu tanpa diimbangi dengan makanan sehat, itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Karena walau bagaimanapun makanan yang sehat, itu pengertiannya adalah makanan yang seimbang ya, seimbang. Itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengganti atau merevitalisasi semua fungsi tubuh, termasuk fungsi kulit. Jadi sebaik-baiknya kita merawat kulit dengan produk kecantikan atau perawatan kulit yang mahal dan banyak, itu tidak menjamin kulit kita baik kalau nutrisinya kurang baik. Jadi harus kedua-duanya bersamaan dengan merawat dan memakan makanan yang sehat atau seimbang tadi. Oke, jadi penting ya, dua-duanya sama-sama penting gitu. Apalagi kan ada istilah you are what you eat ya. Jadi kalau kita makan sehat, ya kulit kita juga ikutan sehat. Kalau kita makannya nggak sehat, meskipun dengan perawatan kulit sana sini juga nanti ujung-ujung nggak sehat karena intake dari dalamnya juga nggak bagus gitu ya dok ya. Oke, terjawab ya menurut saya mitos fakta seputar perawatan kulit. Semoga menjadi insight baru untuk Anda semuanya. Next kita akan lanjut lagi ngomongin kosmetik ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini tepat menggunakan kosmetik. Ini pasti banyak ibu-ibu yang nonton ya sekarang. Karena ini menjadi pertanyaan banyak orang. Boleh lo kalau mau tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rudy Herawan SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, kita lanjut lagi. Kosmetik. Orang selalu menganggapnya make up, dandan dan sebagainya dok ya. Tapi sebenarnya kosmetik itu apa dan ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Ya, jadi kalau kita berbicara kata kosmetik itu sebetulnya asalnya dari kata Yunani. Ya. Kalau dulu jadi perawatan atau memperbaiki rupa atau pengubahan penampilan atau itu sudah dilakukan dari zaman dulu. Ya, nah kata kosmetik sendiri dari bahasa Yunani itu sebetulnya tata rias ya, jadi merias. Sedangkan kalau definisi itu banyak, tapi yang saya ambil ini yang saya terangkan sekarang dari Permenkes saja yang paling sederhana, bahwa itu sediaan yang berupa bahan atau campuran bahan yang untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikan, disemprot ya di badan atau bagian badan manusia tapi. Yang tujuannya memang untuk memelihara, ya, membersihkan, membuat meningkatkan daya tarik, ya, kemudian juga mencegah dari misalnya paparan sinar matahari gitu ya. Dan memang dia bukan obat, dia bukan obat. Bukan obat ya dok? Ya bukan obat. Oke. Tapi kalau berbicara tentang aman atau tidak kan ini ngomongin masalah. Ini langsung nempel ke kulit tubuh kita gitu ya dok ya. Ada orang bilang ini aman, ini nggak aman gitu. Nah amannya ini standarnya seperti apa sebenarnya? Apakah kalau di Indonesia kita sudah ada badannya dok ya, BPOM seperti itu. Tapi apakah terbatas pada BPOM aja atau sebenarnya kembali lagi ke jenis kulit masing-masing gitu. Karena kan kita ngomongin mungkin ada bahan-bahan kimia menjadi kandungan di kosmetik atau skincare tersebut gitu dok. Ya. Mengenai produk ya yang dipakai untuk pemakaian kosmetik kan ada kosmetik macam-macam ya. Sebetulnya tadi ada pertanyaan tentang jenis ya. Jadi jenis kosmetik itu yang sederhana adalah ada 3. Ada kosmetik pemeliharaan, kosmetik dekoratif, dan kosmetik pewangi. Jadi kalau pemeliharaan ya sabun, ya shampoo dan lain. Kalau kosmetik riasan yang dandan itu ya make up lah, untuk make up. Sedangkan kosmetik yang perlindungan itu yang tadi
sunblock, sunscreen dan sebagainya. Nah, kalau untuk amannya itu untuk peruntukannya aman karena mereka sudah diuji. Nah, kalau mengenai sesuatu produk itu aman atau tidak, itu jelas setiap kemasan ada izinnya dari BPOM dan ada juga cantuman izin edarnya. Di situ itu bisa ada barcode-nya kadang-kadang di produk yang bermutu. Kemudian ada masa daluarsa, ya itu bisa kita lihat, hati-hati. Nah, kalau mengenai bahan, semua bahan kosmetik itu punya bahan dasar, bahan pengawet, pewangi, pewarna. Dan ada tambahan-tambahan tertentu lainnya menurut masing-masing pabrikannya. Nah, untuk kita mengetahui aman atau tidak, ya kita harus lihat bahwa memang produknya itu jelas ya, produsennya, kemudian cantuman izin-izinnya. Mengenai isi yang kira-kira berbahaya memang ada. Salah satu contoh yang saya mau memberitahukan bahwa dulu ada cerita merkuri katanya. Nah itu berarti berbahaya. Kemudian juga ada hidroquinon yang kalau dipakai di kosmetik itu berbahaya. Hidroquinon itu masih diresepkan oleh dokter, masih, tapi dengan resep. Tapi kalau sudah dalam bahan kosmetik itu berbahaya, jadi dilarang. Jadi ada bahan-bahan berbahaya. Nah, bahan-bahan kosmetik lainnya itu tergantung. Jadi memang dalam pemakaian jangka panjang bisa berbahaya. Oleh karena itu saya kira kita harus melakukan sendiri perawatan kulit kita dengan baik ya, kemudian dengan pengetahuan yang cukup tentang produk yang mau dipakai, kemudian mengetahui juga jenis kulit kita bagaimana, dan kalau memang kita ragu-ragu ya konsultasi pada dokter yang kompeten, dokter kulit atau dokter kecantikan atau klinik. Saya kira begitu, Mas. Begitu ya. Iya, Nah, Mas. oke. Itu kan beberapa standarnya ya, Dok. Ya. Kita ngomongin tentang indikator ini aman atau enggaknya seperti itu. Nah, kalau aman enggaknya juga dipengaruhi dari jenis kulit enggak sih, Dok? Boleh dijelasin nggak? Maksudnya jenis kulit itu ada berapa dan aman atau tidak untuk menggunakan kosmetik atau semuanya aman atau gimana tuh, Dok? Ya, kalau mengenai aman tidaknya, kita mengacunya pada waktu kita memakai produk itu membuat kulit kita menjadi tidak nyaman, misalnya menjadi kemerahan, kering, gatal, atau rasa panas, itu berarti nggak cocok, Mas. Ya, jadi harus di stop aja. Nah, kalau mengenai jenis kulit, memang jenis kulit kita kan yang ada di manusia itu berbeda-beda. Ada beberapa jenis kulit di tipe kulit kita, ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang sensitif, Mas, dan ada yang normal saja. Nah, jadi mengenai bagaimana bentuk jenis kulit kita itu mungkin kita rasakan sendiri bisa. Jadi kalau yang tipe kulit kering mungkin minyaknya sedikit ya, banyak kerutan biasanya, lebih bisa gampang kusam. Tapi kalau kulit berminyak biasanya banyak minyak gitu ya, jadi kelihatan mengkilap. Kalau normal ya normal. Nah, saya kira itu. Oke. Itu dari jenis kulitnya ya. Lebih kepada pas dipakai enak nggak gitu ya, aman betul. Atau enggak aman seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah kulitnya lagi, sebenarnya kalau untuk kosmetik, Dok, kan sekarang tuh banyak ya anak-anak yang kayaknya dari usia SD banyak ya either bener-bener pakai atau hanya untuk konten ya. Ini kan sekarang lagi ngomongin konten seperti itu ya. Itu sudah mulai pakai kosmetik, Dok. Itu sebenarnya di usia berapa sih aman menggunakan kosmetik? Nah, kalau berbicara kapan kita boleh mulai pakai, usia berapa, itu di dalam beberapa literatur atau buku itu menyatakan bahwa mulai 12 tahun kita boleh mulai merawat karena itu masa akil balik. Sudah ada perubahan hormonal, ada perubahan tekstur kulit namanya. Nah, kita mulai memakai. Jadi tipe kosmetik untuk dipakai itu memang ada kosmetik untuk remaja, kosmetik dewasa, dan kosmetik untuk usia lanjut.
Jadi memang produk kosmetik ada 3 macam. Ada 3 macam ya. Iya, Jangan sampai kan sekarang banyak dunia serba konten ya dok ya. Iya, betul. Ada anak-anak kecil yang mulai make upan, itu lihai banget dok make up. Iya. Tapi kayaknya yang dipakai make up orang tuanya itu nggak bagus ya dok ya. Betul, nggak bagus ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana ibu? Iya, selamat pagi. Ini dengan ibu siapa, di mana bu? Dengan Ibu Iska di Medan. Ibu Rizka di Medan. Ya, silakan bu. Iya, ini saya mau tanya sama dokter ya. Iya. Iya, ini mau nanya sama dokter. Ya. Saya ini masalah kulit di wajah. Flek-flek hitam yang sudah menahun. Jadi mau nanya sama dokter, sebenarnya ini perawatan yang tepat apa ya? Karena sudah begitu banyak bedak yang saya gunakan, tapi bukan berkurang malah makin bertambah seperti itu. Oke, banyak bedak tapi malah bertambah ya Bu Iska ya. Iya. Sudah jelas dok untuk pertanyaannya Jelas, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah? Sudah ya? Udah. Oke, baik, terima kasih Bu Iska di Medan. Kita akan coba jawab ya. Semoga setelah ini mendapatkan inspirasi untuk mukanya lebih glowing. Ya, gimana nih dok? Ya, jadi ini adalah keluhan yang umum pada ibu-ibu pada usia yang dewasa atau lebih tua lagi. Salah satu adalah penyebabnya matahari. Jadi kebiasaan pemakaian tabir surya seharusnya sudah dilakukan sejak remaja. Kita sudah pakai supaya tidak ada efek dari yang buruk ya dari ultraviolet yang akhirnya akan tampil pada usia-usia kemudian dewasa atau dewasa tua. Nah, untuk Ibu Rizka tadi memang perawatan flek hitam itu susah-susah gampang. Diperlukan kemauan dan ketelatenan untuk berobat. Jadi memang harus diobati oleh seorang dokter sebaiknya ya. Nah, produk-produk yang dipakai itu memang nanti ada semacam pemutih ya atau bleaching agent. Kemudian perawatan-perawatan lanjutan yang bisa dilakukan di klinik. Nah, jadi kalau saya anjurkan kepada Ibu Rizka itu mengunjungi ya dokter yang dipercaya oleh ibu atau klinik untuk merawat. Karena kalau sudah menahun itu tidak bisa kita membeli sendiri atau merawat sendiri. Tadi pakai bedak juga hanya menutupi aja berarti Menutupi ya, dok, saja ya? bedak. Malah tambah banyak katanya dok. Ya, jadi diusahakan kalau pemakaian kosmetik yang berlebih itu dihindari. Pemakaian kosmetik yang tidak diketahui saya kira jangan dipakai ya karena berbahaya. Dan selalu memakai tabir surya. Jadi, nah tabir surya itu kan istilahnya sebetulnya bukan sunblock, sunscreen yang ada. Karena dia bentuknya bahan kimia untuk melindungi. Dan pemakaian tabir surya itu dimulai pagi hari bangun tidur sampai sore. Sekali atau bisa dioles berkali-kali? Diulang, karena tiap 2 jam kita perlu ulang. Tiap 2 jam? Iya. Tapi kalau untuk di mukanya udah ada flek nggak apa-apa dok? Kayak Bu Iska tadi? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena nanti fleknya itu akan dirawat oleh dokter yang kompeten, dokter kulit ya atau klinik kecantikan yang baik. Nanti itu ada cara-cara ya, banyak sekarang cara-cara teknik untuk menghilangkan flek. Dengan teknik laser misalnya, kemudian obat-obatan oles, ya kemudian perawatan lanjutan lainnya bisa. Berarti intinya bisa hilang itu flek-fleknya ya dok? Bisa. Oh tuh Bu Iska di Medan ya, bisa hilang. Segera ketemu sama dokter kulitnya untuk menghilangkan flek-flek itu supaya terhempas gitu ya, itu flek-fleknya dari wajahnya Bu Iska. Terima kasih ya Bu ya, semoga bisa menjawab. Next kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda ingin bertanya seperti Bu Iska tadi yang ada di Medan, boleh loh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali sesaat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini seru ya, Anda rugi loh kalau nggak nelpon. Soalnya kita selama break konsultasi loh sama Dokter Rudy. Jadi kalau Anda ingin konsultasi boleh langsung telepon ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih membahas tepat menggunakan kosmetik bersama dengan Dokter Rudy Herawan SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan ada make up atau kosmetik untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua gitu ya. Berarti memang disesuaikan dengan umurnya masing-masing seperti itu. Nah, kalau ada orang yang berjerawat nih dok, itu kan kayak antara berjerawatnya karena nggak pakai make up atau justru karena pakai kosmetik jadi berjerawat pada sesuai anjuran, itu kenapa sih dok akhirnya muncul jerawat-jerawat gitu dok? Ya, kalau berbicara mengenai setelah pakai kosmetik berjerawat, itu memang sering. Berarti kalau berjerawat pertanda bahwa kosmetiknya nggak cocok. Ya. Dan jerawatnya itu memang ada istilahnya, itu purging namanya. Jadi semacam reaksi dari si kimiawi kosmetik dengan kulit. Nah, memang sebaiknya ya mengganti si kosmetik karena nggak cocok berjerawat sih jadinya. Dan memang itu jerawat itu akan meredup sendiri setelah 1 bulan. Satu bulan. Dan sebaiknya memang diobati. Diobati ke dokter. Jadi kalau sebabnya itu ada suatu reaksi kulit setelah bahan kimia masuk di kulit dan memang terjadi reaksi radang namanya. Jadi inflamasi akne itu. Nah, kalau yang orang memang berjerawat itu memang ada tipe kulit orang berjerawat. Ada. Itu genetik. Nah, itu mau pakai atau nggak pakai kosmetik itu berjerawat. Tapi kalau untuk kosmetik nih dok, ya. Misal kosmetiknya oke nih udah cocok nih aman gitu. Tapi kan ya sorry tuh saya banyak yang malas yang ngebersihin make up, ngebersihin kosmetik ya. Abis pakai itu kayak udah malam, aduh udah capek nggak mau gini, ribet kayaknya mau bersihin segala macem. Itu juga kayaknya ketinggalan kotornya bisa nyebabin jerawat juga nggak sih dok? Bisa, bisa. Jadi biasakan sebelum tidur itu kita melakukan ritual perawatan pembersihan muka. Kan ada sabunnya, ada krim pembersihnya, penyegarnya, kemudian ya mungkin krim malam yang terakhir ya dipakai tidur. Jadi saya kira seseorang yang telaten dan baik memelihara kulitnya itu akan jauh berbeda dengan orang yang malas-malesan. Jadi bisa kita lihat dari tampilannya. Nah, itulah perbedaan bahwa hasil daripada kegiatan kita sehari-hari termasuk merawat muka kita secara benar dan telaten itu berbeda. Ya dok ya, memang bisa dilihat dari tampilannya. Betul dok, ya. Oke. Dok, tapi kalau kita berbicara tentang, kan gini dok ya namanya perempuan, ya biasanya perempuan ada pakai kosmetik gitu. Kan produk itu akan selalu keluar baru terus dok. Nah tadi kan dokter menyebut kalau ini nggak dipakai nggak cocok akan gini-gini segala macam, ya udah berarti harus cari yang cocok. Nah pertanyaannya gini, ketika orang pakai nih kosmetik A gitu, terus nggak cocok, terus kemudian mencoba yang B. Nah nggak tahu nih maksudnya cocok atau enggak. Nah untuk menentukan cocok atau enggaknya itu apakah di sekali pemakaian udah kerasa panas, kering segala macam udah stop, atau ada orang berpikir gitu dok, mungkin lagi adaptasi nih kulitku karena ganti produk, atau benar-benar dari awal kalau udah kayak gitu udah stop harus ganti yang lain yang benar-benar dari awal pemakaian nggak kerasa sama sekali gitu. Jadi kalau dari pengetahuan saya bahwa sesuatu yang dipakai kalau tidak cocok tadi saya bilang pasti ada rasa tidak nyaman, gatal, kemerahan, perih misalnya, itu stop langsung. Nah, itu juga membuktikan kita sebagai uji. Jadi uji bahwa obat itu memang kosmetik itu tidak cocok. Di mana setelah 2-3 hari membaik berarti ya tidak cocok. Gitu, Mas. Jadi nggak bisa kita pikir ini adaptasi atau apa. Kalau yang dari pemikiran saya demikian. Dan kita bisa mengganti dengan kosmetik yang lain nanti. Dengan banyak kok produk. Jadi tidak hanya satu produk kok yang baik. Yang penting
produk kosmetik itu cocok dengan kita, yaitu tidak menyebabkan kita tidak nyaman atau terganggu dengan pemakaian. Dan harusnya hasilnya lebih baik. Harusnya hasilnya lebih baik Ya. ya. Jadi ya berarti harus benar-benar coba-cobain ya dok ya. Untuk Coba menggunakan ya. yang tepat ya. Ya, jadi memang itu istilahnya kita nggak bisa menentukan ini bagus untuk kita atau tidak sebelum kita pakai, Mas. Jadi harus dipakai. Tapi sebelum akhirnya kosmetik shopping gitu, belanja muter-muter segala macam, kalau ke dokter kulit bisa nggak sih dok? Masa kayak ketemu dokter Rudi nih terus, dok kayaknya aku A, B, C udah aku cobain semua. Boleh nggak sih dok diperiksain kulitku ini cocoknya yang kosmetik yang jenis apa dengan bahan apa gitu bisa dok? Tanpa harus muter lagi, trial and error lagi gitu dok? Sebetulnya ya bisa ada ujinya, uji tempel untuk kosmetik-kosmetik tertentu ya. Kita mau tes. Tetapi dari pengalaman saya sih jarang. Umumnya memang orang akan berobat kalau dia mengalami masalah setelah memakai kosmetik. Jadi ya memang saya anjurkan untuk men-stop aja obatnya. Kemudian diberikan obat-obat untuk pereda reaksi alerginya. Dan kemudian mungkin nanti dia kontrol ulang untuk melanjutkan perawatan. Dan mungkin dapat advice untuk mengganti kosmetik yang baru, yang aman, mungkin akan diterangkan lebih detail ya mengenai yang cocok begitu. Jadi gitu Mas, jadi lebih baik sih kalau nggak cocok jangan dilanjutkan karena banyak masalah nantinya. Kalau lebih berat, lebih merah atau menyebabkan iritasi berlebih, kadang-kadang juga mata juga terganggu ya kan. Nah itu saya kira kita hindari aja. Nah itu nanti akan kita tanyakan ya dok. Ya. Kita akan diskusikan apa sih komplikasi yang terjadi kalau akhirnya karena udah terlalu banyak produk yang dicoba dan gagal semuanya dan akhirnya kayak ya udahlah coba-coba terus aja, nanti akan kita bahas ya dok ya. Tapi sebelumnya kita mau jawab pertanyaan DM Instagram dulu dok. Ini dari pemirsa, dari Bu Nita. Ini pertanyaannya ada di belakang dokter tapi dokter nggak usah nengok, nggak apa-apa ya dok ya. Aku bacakan. Dok, saya sebelumnya tidak pernah menggunakan sunscreen wajah. Nah, tapi beberapa minggu saya sedang mencobanya. Beberapa minggu ini ya saya sedang mencobanya. Malah muncul komedo putih dan membuat bagian hidung saya jadi kasar. Waduh, apakah saya tetap lanjut pakai atau berhenti nih dok? Nah ini aku bisa jawab nih kayaknya, berhenti ya dok ya? Atau gimana nih dok? Ini dokternya langsung, Bu Nita nih. Ya untuk Bu Nita itu kalau malah menimbulkan gangguan demikian seperti komedo harus berhenti. Berarti produk itu tidak cocok. Dan produk sunscreen itu banyak, bisa kita pilih yang cocok nantinya. Nah untuk menentukan mana yang cocok atau tidak itu memang tidak bisa ditentukan karena tiap produsen mempunyai komposisi masing-masing sesuai dengan brandnya, ya sesuai dengan mereknya. Jadi saya kira begitu. Oke ya Bu Nita ya, hentikan sekarang juga ya. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu Nita, semoga sehat terus ya. Oke, tapi jangan kapok ya pakai sunscreen, harus pakai sunscreen ya dok ya, tetap ya. Harus. Ya. Oke, nah dok kalau kasusnya seperti Bu Nita nih, pas banget nih ya dengan yang tadi kita bahas. Ya. Kalau akhirnya karena kepikiran, aduh nanti kalau gini lagi nggak cocok lagi, kebanyakan produk malah takutnya jadi bahaya nih, jadi kayak apa ini ya, mukanya di tempat buat latihan perang gitu ya. Nah, kalau akhirnya terus dipaksakan, ada nggak sih komplikasi yang the worst skenario-nya deh dok ketika kosmetik itu nggak cocok tapi dipakai terus gitu? Ya, jadi nanti akhirnya jatuhnya ke penyakit kulit ya. Yang paling sering adalah yang dinamakan dermatitis kontak alergi. Jadi sesuatu radang kulit yang karena suatu yang kontak ya dan akhirnya alergi. Memang pemakaiannya perlu berulang-ulang baru menimbulkan alergi. Karena itu disebut dermatitis kontak alergi. Nah, klinis atau gambarannya itu bisa ringan-ringan saja seperti kemerahan atau bersisik tipis sampai dia seperti luka ya. Nah, makin berat itu yang kita takutkan adalah meninggalkan parut atau jejak atau bekas. Jadi kita harus hindari itu.
Nah itu bahayanya. Oke ya, jadi memang harus dihentikan kalau memang sudah nggak pas ya. Betul. Jangan terlalu dipaksakan lah, sesuatu yang sakit itu tidak pantas untuk dipaksakan ya dok ya. Asik, ini kayak hati ya, kulit juga sama dengan hati tidak boleh dipaksakan. Dok nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir. Oke pemirsa 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Rudy Herawan SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, tadi kan udah dibahas semua ya di segmen sebelumnya ya, udah gak kerasa ya, kita langsung ke segmen terakhir nih dok. Jadi udah dibahas tentang kosmetik, penggunaan dan lain sebagainya, sehingga pengobatan juga harus disesuaikan dengan jenis masalahnya apa dan jenis kulitnya seperti apa. Nah sekarang kita akan membahas yang simple, sederhana, sering kita lakukan tapi mungkin agak salah, yaitu mencuci muka dok. Nah kita akan membahas tipsnya ya. Untuk mencuci muka ini kita mau tanya dulu, idealnya berapa kali sehari orang cuci muka? Karena kan banyak orang yang keluar, apalagi di masa pandemi dok. Keluar bentar takut cuci, keluar bentar cuci. Nah itu berapa kali dok sehari idealnya? Jadi kalau berbicara cuci muka, sebetulnya kalau orang muslim itu kan wudhu tuh cuci muka. 5 kali ya? Jadi cuci muka tanpa apapun itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi perawatan dengan mencuci muka kita dengan bahan itu sebetulnya idealnya 2 atau sampai 3 kali sehari cukup. Itu yang pakai facial foam, facial wash gitu itu berarti 2 sampai 3 kali atau gimana? Iya. 2 kali atau sampai 3 kali. Dan harus dengan sabun khusus yaitu yang ada dikatakan facial wash karena sabun itu banyak. Nah yang facial wash ada tulisannya facial wash. Jadi jangan enggak. Banyak orang pakai sabun mandinya juga buat ya. Anak kos mungkin itu dong. Betul, jadi kita beli khusus ada. Tapi ya oke ya. Jadi Anda harus membedakan pemirsa ya antara sabun gitu ya. Sabun untuk badan dan sabun untuk muka harus bedakan. Termasuk handuk ya dok ya? Ya. Jangan sampai handuk badan, untuk handuk muka juga. Betul. Itu bisa ngefek gak sih dok? Ada efeknya. Jadi kalau bisa untuk muka kita punya handuk tersendiri yang lebih lembut, lebih bersih, yang tidak untuk pakai yang lain. Sehingga tidak ada kontaminasi atau tidak berefek dengan serat-serat kainnya ya. Saya kira. Oke. Ya jadi harus dibedakan ya, mulai dari cucinya, mulai dari handuknya. Oke, yang selanjutnya dok, yang ini mungkin agak relate dengan yang tadi kita bahas. Orang pakai make up udah malam, namanya perempuan ya agak susah, malas ya. Ya udah, yang penting kan udah cuci muka deh gitu. Tapi dia nggak bersihin make upnya, even cuman bedak aja, orang langsung kayak cuci muka aja. Sebenarnya itu ngefek gak sih dok? Maksudnya bahaya juga atau enggak? Atau sebenarnya harus dibersihin dulu itu make upnya, bedak segala macam sampai bersih, baru nanti dicuci muka gitu? Sebetulnya bukan bahaya, tapi kurang bagus atau kurang kelihatan terawat ya. Karena bekas-bekas kosmetik itu kimiawi, kadang-kadang ada yang masih bersemayam di kulit. Itu perlu dibersihkan dengan bahan-bahan pembersih kan. Ada memang perawatan kita rutin, selain sabun ada pembersihnya, kemudian ada penyegarnya, kemudian ada krim untuk malam khusus ya. Nah, jadi kalau dibilang berbahaya tidak, tapi akan menghasilkan efek setelah itu. Akan terlihat menjadi tidak baik tampilannya, kusam atau nanti mungkin ada beberapa penyakit kulit seperti komedo dan lain sebagainya bisa. Oke. Nah ya jadi memang tidak bahaya sih, tapi kalau numpuk terus kelihatannya sih kayak bersih, tapi di bawah pori-pori numpuk bisa jadi menimbulkan jerawat ke depannya dok ya. Itu kan bukan harapan kita, jerawat itu kayaknya musuh bersama ya dok ya. Nah selanjutnya mengenai air nih dok. Ada yang bilang pakai air hangat dulu supaya pori-porinya ngebuka. Ini kata ini kebalik atau nggak dok ya, koreksi kalau salah nanti aku dimarahin orang nih. Air hangat untuk ngebuka pori-pori supaya nanti pas dibersihin enak. Habis itu bilas pakai air dingin. Gimana tuh dok untuk air hangat dan air dingin? Kalau mengenai suhu air ya, itu sebetulnya tidak serta-merta kalau hangat membuka pori ya bisa sih, tapi bukan itu sebetulnya. Sebetulnya memakai air hangat bagus
karena tidak terlalu berbeda dengan suhu ruangan. Jadi nggak kaget lah kulitnya. Itu jauh lebih baik. Makanya mandi kalau dengan air hangat itu dikatakan lebih bagus karena tidak ekstrim perubahan suhu antara ruangan dengan suhu badan kita dengan air. Ya kalau air dingin kan berbeda. Itu bisa ada reaksi-reaksi kulit yang berlebih, misalnya kemerahan, pedih dan lain sebagainya. Nah saya kira itu. Jadi bukan lebih bagus dingin dulu, panas dulu terus dingin, bukan. Enggak ya, nanti jadi panas dingin. Ya betul. Meriang dong dok ya. Oke, nah selanjutnya kalau tanda indikator bersih itu ada kalau keset, set. Atau yang masih licin-licin, masih ada minyaknya itu gitu. Itu bisa jadi standar atau enggak dok? Enggak. Karena begini, kan tipe kulit berbeda-beda. Kalau tipe kulit yang normal memang nggak ada rasa biasanya ya, karena dia seimbang. Berminyak ada tapi dia juga tidak kering. Tapi kalau kulit berminyak memang dia lebih berminyak. Nah menghindari supaya tidak terlalu berminyak itu kalau kepanasan atau berkeringat dibasuh. Nggak perlu dengan sabun, dengan air aja. Kita menghilangkan minyaknya biar nggak terlalu berlebih gitu. Nah tapi kalau yang kulitnya kering itu juga jangan terlalu sering mencuci karena nantinya lebih kering. Jadi harus hati-hati juga kalau mengenai tentang ya tadi kulit kita kalau dipegang masih ada minyaknya atau ada debunya gitu. Jadi kalau memang kotor sekali dari mana-mana itu boleh pakai facial wash tapi kalau hanya tertentu saja dengan air saja. Dengan air saja ya. Oke, terima kasih Dokter Rudi. Ini sebenarnya banyak banget ya kita mau konsultasinya, tapi waktu juga membatasi kita nih dok, gak kerasa ya. Terima kasih Dokter Rudi. Semoga kita semua diberikan kulit yang sehat dan indah. Sehat dulu ya dok ya, baru indah. Terima kasih dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Bekasi ya dok ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Rudi. Semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan tayangan Dai TV yang jauh lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set top boxnya sekarang juga. Saya Radha Madias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Bye.